Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik Pak, mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Saya ada tugas calon guru penggerak angkatan 8 Pak, di mana tugas tersebut saya diminta untuk mewawancarai 3 orang kepala sekolah pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Izin Pak ya. Nah, di sini ada 8 buah pertanyaan Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Iya, terima kasih. Nah, yang pertama saya akan melihat dulu bagaimana kasus tersebut. Jika kasus tersebut memiliki keputusan yang semuanya benar, maka kasus itu termasuk dilema etika. Sedangkan jika kita dihadapkan dengan kasus di mana pilihannya adalah benar salah, maka kasus itu tersebut termasuk rujukan moral. Berarti Bapak sebelum Bapak itu sebelum Bapak memutuskan suatu kasus, Bapak identifikasi dulu apakah dia termasuk kasus yang benar-benar, yaitu dilema etika dengan benar salah ya Pak ya, rujukan moral. Baik Pak. Kemudian selama ini Pak, apakah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah kita ini Pak? Dan terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Ya, oke. Bila ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau disebut dengan dilema etika tadi, ya, Pak. Jadi kita lihat mana yang lebih penting atau yang perlu kita selamatkan dengan mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak untuk menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan. Berarti dengan musyawarah dulu ya Pak ya? Musyawarah. Baik. Langkah-langkah prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, yang pertama kita identifikasi dulu masalah yang terjadi. Kemudian siapa yang terlibat di dalamnya. Setelah itu mengumpulkan fakta dari berbagai sumber. Selanjutnya baru kita musyawarah untuk mengambil keputusan. Tentunya keputusannya yang terbaik ya Pak? Ya, yang terbaik. Yang resikonya itu minim ya Pak? Yang resikonya paling minim atau minim resiko. Keputusan terakhir. Nanti langkah-langkah yang Bapak lakukan, yang pertama Bapak identifikasi dulu, kemudian melihat siapa yang terlibat dari kasus tersebut, baru Bapak kumpulkan fakta dari informasi-informasi tadi, dan yang terakhir yaitu Bapak memutuskan untuk yang terbaik ya Pak ya dari persoalan yang terjadi. Baik, nah hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Melakukan kolaborasi dari semua warga sekolah yang terkait dengan sebuah keputusan atau sebuah maksudnya hasil dari diskusi dari hasil keputusan rapat tadi. Yang merupakan tantangan eksternal atau internal gitu Pak? Kalau tantangan eksternal, apakah ada gitu Pak tantangan eksternal? Iya, dalam penyelesaian kasus memang selalu ada tantangan eksternal, kan tantangan dari luar kan? Iya Pak. Dari luar ketika ada campur tangan dari pihak lain, apakah itu dari orang tua atau atau media atau masyarakat lah, mulai dikatakan. Sedangkan eksternal kadang-kadang dari dalam atau dari guru kita sendiri, guru dan teknik. Ada sebagian dari guru kita yang kurang respon atau tidak open. Itu jadi tantangan ya Pak? Jadi tantangan. Itu tantangan internal. Berarti dalam internal adanya perbedaan pendapat ya Pak ya dengan guru-guru di dalam. Nah kalau eksternal berarti ikut campur tangan orang lain ya, seperti wali murid mungkin deci terlibat juga ya Pak ya? Masyarakat atau seperti Babinsa gitu Pak, pernah terlibat juga Pak ya? Iya.
Dari eksternal. dari internal, dari luar. Dari luar. Baik Pak. Nah kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal gitu Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti apa ya Pak? Prosedurnya. Jika masalah yang kita hadapi itu tidak ada titik temu, maka kita hadirkan orang tua dalam sidang kasus yang kita gelar. Sedangkan dalam menyelesaikan masalah tersebut tadi kan kita buat terjawab, sedangkan masalah yang tidak terjawab secara khusus namun dilakukan saat masalah muncul, itu yang tidak terjawab. Tiba-tiba muncul gitu ya Pak ya? Baru kita buat jadwal, atau kasus yang dibutuhkan penanganan khusus atau penanganan tiba-tiba, maka baru kita jadwalkan dengan pemanggilan orang tua, dalam hal ini wakil-wakil dan guru BK nanti ikut berpartisipasi. Berarti Bapak menjadwalkan untuk penyelesaian persoalan itu melihat urgensi kasus ya Pak ya. Kalau misal masalah urgen berarti itu harus selesai, harus segera diselesaikan. Berarti itu tidak terjadwal ya Pak ya. Tapi kalau misalnya masalah itu masalah ringan, mungkin dijadwalkan dulu gitu Pak ya. Prosedurnya berarti melibatkan orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti guru, wali kelas, guru BK mungkin ya Pak ya. Oke baik Pak. Nah kemudian adakah Pak seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang selama ini yang membantu ada, yaitu wakil-wakil, kemudian guru BK atau tim lah, dalam yang disebut dengan kerjasama tim. Berarti Bapak nggak ada seseorang ya Pak ya? Bapak punya tim gitu ya Pak? Kerjasama tim. Tim kerja Pak ya. Nah, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa ya Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang kita dapat ambil adalah bahwasanya faktor komunikasi dan pendekatan individu adalah hal yang paling terpenting dalam menyelesaikan masalah. Jadi perlunya komunikasi dan pendekatan individu. Dari kedua belah pihak ya Pak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Berarti saya simpulkan di sini bahwa Bapak sebagai pimpinan melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan hal apa yang harus Bapak lakukan. Kemudian Bapak melihat lagi keputusan yang Bapak ambil tidak akan berdampak besar kemudian harinya nanti, gitu ya Pak ya. Berarti Bapak mengambil jalan yang terbaik untuk sekolah Bapak. Baik Pak, terima kasih sekali untuk waktu dan jawaban-jawaban Bapak yang sangat-sangat menarik. Saya izin Pak, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan apa yang saya jawab tadi ada memberi manfaat dan bisa kita gunakan untuk kepentingan kita bersama-sama. Kemudian terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat nih? Alhamdulillah Bu. Jadi Bu, saya kan Bu ada tugas untuk calon guru penggerak angkatan 8 ini, yaitu mewawancarain 2 atau 3 orang kepala sekolah untuk modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, menurut saya Ibu adalah orang yang tepat untuk saya tanyakan perihal beberapa pertanyaan yang terkait dengan kepemimpinan Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Oke, silakan Bu, apa yang ditanyakan? Baik Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama, selama ini Bu, bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, kasus.
Baik, ya tentunya kalau dalam memimpin sebuah organisasi ya pasti ada yang namanya kasus ya, baik itu terima etika maupun bukan moral. Biasanya kalau terima etika itu kasusnya itu paradigma itu benar dan benar. Jadi kalau sekolah itu bagaimana harus melakukan suatu analisis. Ini dulunya benar nih, akhirnya harus ambil keputusan yang tadi sesuai dengan yang tadi ya. Kita analisis dulu. Ini termasuk kasus terima etika atau kasus bukan moral. Nah, kalau bukan moral sebaliknya harus dia benar, berarti dia salah. Jadi kita analisis dulu masuk mana dia. Baik, berarti setiap ada masalah, Ibu akan menganalisis dulu pihak A dengan pihak B gitu Ibu ya, karena menurut ilmu etika terkadang keduanya merasa dua benar gitu ya. Jadi tinggal Ibu analisis kira-kira yang mana yang salah dan yang mana yang benar ya. Baik, makasih Bu. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Pastinya sebagai pemimpin kan kita harus mengambil keputusan dengan bijaksana yang terbaik. Jadi keputusan kita harus yang tadi disampaikan tadi ada nilai kebajikannya, nilai positifnya apa? Sehingga nanti akan mendatangkan manfaat bagi semua komunitas yang ada di sekolah. Dan yang paling penting kita lihat lagi yang minim resiko dari perusahaan yang kita ambil. Ya harus ada sama juga. Oh ini ternyata lebih memihak pada sportivitas. Berarti dalam setiap menyelesaikan kasus yang ada di sekolah Ibu, Ibu akan melihat ke depannya ini resiko apa yang akan terjadi jika keputusan ini yang Ibu ambil gitu ya Bu ya. Nah jadi yang paling minim resiko. Jadi ada banyak manfaatnya. Tetap setiap keputusan ada resikonya Bu ya. Pasti. Berarti harus yang paling kecil resikonya yang kita ambil. Dari plus minus. Oh ya. Baik Bu. Bagus sekali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Oke, pastinya kalau kita mengasihkan suatu kasus, kita kan analisis dulu nih kasus seperti apa. Nah, terus identifikasi lagi apa nilai yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian tentukan juga siapa yang terlibat. Ini kasus ini terlibat siapa aja ya, siswa datang, oh hanya gurunya saja misalnya. Kemudian kita harus mengetahui setelah kita tahu ini terlibat misalnya ada siswa dan siswa. Apa sih datanya? Kita kalkulasi datanya. Jadi kita integrasi data yang terkait. Kemudian kita carilah ide-ide ataupun masukan dari sivitas yang ada, lalu diskusi, misalnya dengan kepala sekolah misalnya, atau people, ya, ataupun ya yang terlibat lah dalam kasus. Itu bisa juga keluarga sekolah yang lain yang nantinya bisa mendukung data-data kita, sehingga ketika kita mengambil sebuah keputusan itu urusan kita ambil dan paling tepat. Berarti Ibu di sini menggunakan langkah-langkah yang pertama diskusi dan melibatkan orang lain yang mungkin ada kaitannya dengan masalah tersebut ya Bu ya. Nah kalau misalnya siswa bisa jadi nanti mengikuti guru BK ya Bu ya, nanti wali kelasnya. Jadi artinya bukan berarti kita di sekolah sendiri, tapi memang ada KD yang terlibat yang bisa mendukung keputusan kita. Supaya hasilnya itu yang terbaik Iya, untuk semua yang terlibat di situ ya Bu ya. Oke. Baik Bu. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau pengalaman saya nih ya, dalam mengambil kasus itu biasanya yang paling penting adalah kolaborasi sesama warga sekolah ya. Jadi kolaborasi itu bisa dilakukan dengan diskusi, misal berpakat seterusnya. Itu banyak paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dia artinya urusan kita itu tidak memihak ke personal. Karena kita sudah kolaborasi dan melibatkan beberapa warga sekolah. Apakah mungkin Ibu melakukan kolaborasi untuk mengambil sebuah keputusan melibatkan orang luar dari sekolah? Kalau itu tergantung dari kasusnya. Jadi kita memang analisis kasus itu yang pertama. Kalau memang dalam, maksudnya ada keterlibatan orang luar di situ, mungkin bisa saja kita lakukan. Jadi kalau memang kasusnya kasus inter, ya kita tidak akan coba lakukan. Cukup sivitas di sekolah saja.
bagaimana dengan orang tua siswa Bu? Apakah termasuk orang luar ya? Kalau orang tua mungkin bisa konfirmasi bentuknya. Oh, tidak kolaborasi dengan orang tua ya? Kita tadi tergantung kasus ya kalau bedanya. Oh, Tapi kalau kasusnya di sekolah, mungkin setelah kita selesaikan dengan warga sekolah, kemudian kita konfirmasi ke orang tua sekolah. Hanya mengkonfirmasi, Ya. cuman untuk keterlibatan dalam penyelesaian tidak Ya. disertakan gitu ya. Oke, baik Bu. Nah, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau dilema etika kan karena benar-benar ya memang agak sulit sih kita mengambil keputusan ya. Karena kita ambil keputusan A benar dan B juga benar. Karena kita di sini memang harus benar-benar melihat sedikit pemanfaatannya. Nah, kalau tadi tantangannya itu kadang-kadang ada kasus itu nggak ketemu ide-idenya dari rekan di sekolah. Dari orang sekolah itu nggak ada ide bagus misalnya. Itu menjadi salah satu tantangan ketika kita mengambil keputusan. Ya, ketika respon nggak ada, tapi kan kepala sekolah harus mengambil keputusan kan gitu. Itu menjadi satu tantangan. Berarti tantangan itu adalah ide untuk mengambil keputusan yang tepat pada persoalan di antara pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Berarti idenya ya dari tantangan Muncul dari warga setelah kita. kita selesaikan ini ternyata nggak ada ide gitu Iya. ya. Itu adalah sebuah tantangan juga gitu. Baik. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Pastinya kalau kita menyelesaikan kasus itu pasti ada rapat lah ya, melibatkan semua anggota, kita berrapat dulu, kita berdiskusi, mencari solusi. Jadi itu tergantung kerugian nggak kasusnya. Kalau kerugian mungkin kita langsung cepat ambil dari data, kemudian rapat, cari solusi sehingga kasus selesai. Cuma ada kasus tertentu mungkin itu perlu waktu, jadi itu mungkin bisa kita sesuaikan dengan kasusnya. Yang pasti kenapa kita melakukan diskusi untuk mencari solusi terbaik terhadap keputusan kita. Berarti yang tadi saya tangkap Ibu bilang Ibu akan mengadakan rapat itu tergantung pada kasus yang urgen atau tidak urgen. Kira-kira untuk yang kasus urgen itu menurut Ibu seperti bagaimana? Misalnya ada pengumpulan itu kan Siswa atau siswa Ah. katakanlah siswanya pengumpulan misalnya itu kan harus segera diselesaikan. Itu Tidak bisa ditunda iya. Oh. Ada kasus lain misalnya ada bully kata-kata misalnya itu nggak bisa diproses dulu, lebih panjang waktunya. Jadi memang kita lihat ini urgen enggaknya itu kasus. Ya. Jadi jadwal kita tergantung itu. Kalau misalnya dia urgen sekali, jadwalnya lebih cepat lah kan tidak terlalu urgen. Karena biasanya kalau siswa-siswa yang bertengkar berkelahi memang melibatkan kepala sekolah ya Bu ya, nggak bisa guru saja gitu. Pasti tetap bertanya di kepala sekolah. Walaupun mungkin dalam penanganan kasus berapaan itu guru, tapi pengambilan keputusan tetap ada di pimpinan. Kemudian Bu, apa ada Bu ya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, pastinya karena kita di sebuah komunitas ya, kita akan melibatkan semua anggota komunitas yang ada. Ya, pertama waktu-waktu mungkin yang akan langsung terlibat ya, siswa A bisa terlibat ya, waktu-waktunya juga mendukung, kemudian BK, kemudian guru yang terlibat, katakanlah guru pending yang terlibat langsung dalam kelasnya, misalnya itu kita libatkan langsung. Kelas. Karena kalau sekolah besar itu kadang-kadang kan ada guru itu kan nggak mengajar di kelas, jadi dia memang terlalu dekat dengan mungkin nggak akan ini ya. Seperti itu. Nah, kira-kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan di dilema etika? Jadi pertanyaan yang terakhir nih. Oke. Jadi dalam pengambilan keputusan kita harus menggunakan sesuai dengan tema yang kita bahas tadi ya, harus melihat dengan nilai kebajikan dan memprioritaskan kebutuhan pendidikan. Jadi memang di sini sesuai dengan kebutuhan sekarang ya,
Bapak pada mungkin ya. Kan kita Hamba, hamba benar-benar. Jadi itu apapun ceritanya kita coba analisis semua kasus itu mau prioritaskan kepentingan murid kita. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita kan punya suatu yang keunikan tersendiri ya, yang mungkin untuk guru harus memahami itu. Karena kita melakukan pendekatan, kan sehingga kita bisa berpihak pada murid. Bukan berpihak kepada siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih Iya, kuat. betul. Oke. Baik Bu, sepertinya sangat bagus sekali jawaban-jawaban dari Bu yang bijaksana. Sekali menurut saya Ibu sebagai pimpinan mengambil sebuah keputusan dengan tentunya melihat nilai-nilai kebajikan yang mana yang tepat dan melihat juga apa nanti hasilnya itu mengambil sedikit resiko gitu Bu ya, yang minim resikonya ketika Ibu memutuskan inilah yang harus dilakukan seperti dalam mengambil keputusan tersebut ya Bu ya. Nah, baik, terima kasih banyak Bu atas waktu dan jawaban Ibu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan apa yang saya bisa mungkin suatu saat nanti memimpin sesuatu seperti kelas gitu, bisa mengambil pelajaran memimpin sebuah kelas pembelajaran gitu, bisa mengambil keputusan yang tepat untuk siswa saya. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu ya. Itu sesuai dengan apa pemerintah juga ya, bahwa guru memang harus bisa memprioritaskan kepentingan murid. Jadi bukan kepala sekolah saja, kita di kelas pun dalam memimpin pelajaran seperti itu sebenarnya kan. Jadi harapannya di program ini juga harapan saya ya, dengan PGP ini kan, jadi bisa mencetak guru nantinya semua berpihak pada murid, mementingkan kebutuhan murid sesuai dengan keberagaman dan keberagaman. Terima kasih Bu, luar biasa